Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sukiyati. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data berkelompok, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ya, langsung saja kita masuk ke kuartil. Kuartil data berkelompok terdiri atas kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, atau di sini disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Kemudian untuk menentukan nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N, dirumuskan dengan QI sama dengan LI plus I per 4N min FK QI per FQI dikalikan dengan P. Di mana QI-nya sendiri tadi adalah kuartil KI, LI-nya adalah tepi bawah kelas kuartil KI, kemudian FKQI adalah frekuensi kumulatif kuartil KI. Kemudian FQI-nya sendiri adalah frekuensi kelas kuartil KI. Kemudian N adalah banyaknya data dan P adalah panjang kelas. Kemudian I-nya dari 1 sampai 3 karena kuartilnya ada 3. Kemudian untuk letaknya pada data berkelompok, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I per 4. Jadi datanya dibagi 4, berarti letaknya pada data ke I per 4. Nanti kalian perhatikan contohnya agar lebih jelas. Langsung saja kita ke desil dahulu. Untuk desil data ke I mirip dengan kuartil ya. Kalau desil itu dibagi dengan 10. Kalau kuartil tadi dibagi dengan 4 ya. Sehingga rumus DI sendiri adalah DI sama dengan LI ditambah dengan I per 10N min FKDI dibagi dengan FDI dikalikan dengan P. Di mana LI adalah tepi bawah kelas desil ke I, kemudian FKDI-nya adalah frekuensi kumulatif kelas desil ke I, sebelum ya maksudnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, kemudian FDI-nya sendiri adalah frekuensi kelas desil ke I, kemudian N itu banyaknya data, dan P adalah panjang kelas, I-nya dari 1 sampai 9. Ya, jadi rumusnya mirip ya. Kalau pada kuartil itu di sini per 4, kalau pada desil di sini per 10, yang lain mirip saja. Nah, untuk letaknya juga sama. Pada desil berarti letaknya pada kelas yang memuat nilai data ke I per 10N. Nanti kalian perhatikan contohnya biar lebih jelas. Lanjut ke rumus persentil. Persentil data ke I atau PI dari data berkelompok berukuran N itu dirumuskan dengan PI sama dengan LI plus I per 100N min FKPI per FPI dikalikan dengan P. Kalian lihat di sini kalau pada desil tadi per 10, kalau pada persentil di sini per 100. Jadi cukup mudah untuk menghafal rumusnya ya. Silakan mulai dibedakan masing-masing. Nah, untuk keterangannya juga mirip. LI di sini adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Kemudian FKPI-nya berarti frekuensi kumulatif. Sebelum kelas persentil ke I. Kemudian FPI-nya adalah frekuensi kelas persentil ke I. Kemudian N-nya adalah banyaknya data, P-nya adalah panjang kelas. I-nya dari 1 sampai 99. Nah, pada data kelompok, persentil ke I letaknya ada pada kelas yang memuat nilai data ke I per 100 dikalikan N. Cukup mudah ya, karena mirip ini rumus antara desil, antara kuartil, desil, dan persentil. Ya, silakan ikuti contohnya biar lebih paham.
Misal diketahui data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti itu. Kemudian kalian disuruh menentukan nilai kuartil bawah, kuartil atas, kemudian desil ke-8 dan persentil ke-32. Nah, kita coba selesaikan satu persatu. Ya, pertama untuk mencari kuartil bawah atau Q1. Langkah pertama adalah kita buat tabelnya pakai yang tadi, kalian tambah dengan kolom bantuan, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Yang cara mengisinya adalah di sini ada 6 kelas ya. Kelas pertama itu 6, berarti sampai di kelas pertama frekuensi kumulatifnya masih 6. Kelas kedua 8, ya, berarti nanti frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 8, 14. Kelas 3 ada 12, berarti nanti frekuensi kumulatifnya adalah 14 ditambah 12, jadi 26. Dan seterusnya dicari frekuensi kumulatif sampai kelas yang terakhir, ya, sehingga diperoleh frekuensi kumulatif total adalah 50. Nah, ini adalah nilai dari N atau banyaknya data. Nah, selanjutnya untuk menentukan kelasnya, itu kita hitung dari sini, ya. Bahwa kuartil bawah Q1 itu adalah nilai data ke 1/4 N. Q1 berarti 1/4 N, ya. Seperempatnya 50 adalah 12,5 atau 12,5. Sehingga kita cari 12,5 ada di mana, ya. Kelas pertama muat 6, kelas kedua muat 8. Berarti sampai di kelas 2 itu ada 14 data. Artinya data ke 12,5 ada di kelas yang kedua. Berarti inilah letak kelas Q1. Nah, setelah kita tahu letak kelasnya, baru kita tentukan nilai L, F kakinya, dan seterusnya, ya. Nah, untuk L-nya sendiri kita cari di sini. L-nya adalah 64 kurangi setengah. 64 kurangi setengah berarti 63,5 atau 0,5, ya. Kemudian F kaki 1 berarti, nah ini sebelumnya, berarti adalah 6, ya. Kelasnya kan ini, berarti sebelumnya adalah sampai di 6 ini frekuensi kumulatifnya. Kemudian FQ1-nya sendiri adalah 8, letaknya ini di sini, ya. Kemudian untuk mencari P bisa ambil dari kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya. Paling gampang ambil aja kelas pertama, ya. Batas atas kurangi batas bawah tambah 1. Berarti 63 kurangi 60 ditambah 1 dapat 4, ya. Selanjutnya masukkan ke rumus Q1-nya, ya. Q1-nya ditulis rumusnya, ya, L1 ditambah 1/4 N min F Kq1 per F Q1 dikalikan P. Masukkan satu persatu. L1-nya tadi 63,5, 1/4 N-nya tadi dapat 12,5, F Kq1-nya tadi 6, ya, ini. Kemudian F Q1-nya adalah 8, ya. Selanjutnya kita sederhanakan perhitungannya, ya. 12,5 dikurangi 6 nanti dapat 6,5, ya. Kemudian yang 4 dengan 8 kalau dibagi, ini dibagi 2 dapat 1, dibagi 4 dapat 1, ini dapat 2, ya. Maka hasilnya nanti 6,5 kali 1 tetap 6,5, ya. 6,5 dibagi 2. Kita hitung. Diperoleh 63,5 ditambah dengan 3,25. Sehingga hasilnya adalah 66,75. Nah, ini adalah nilai dari kuartil bawah atau Q1. Seperti itu untuk menghitung nilai kuartil bawah atau Q1. Semoga bisa dipahami. Ya, selanjutnya akan kita hitung nilai kuartil atas. Caranya hampir sama, hanya posisi letaknya yang berbeda, ya. Ya, tabel masih sama yang kita pakai, jadi kita tambahkan kolom bantuan yaitu untuk frekuensi kumulatif, ya. Kemudian banyaknya data kayak tadi 50. Nah, untuk menentukan letaknya, letak kuartil atas atau Q3 itu berarti pada data ke 3/4, ya, karena Q3 berarti 3/4 dikalikan N. 3/4-nya 50 berarti 37,5, ya, 37,5. Nah, cari 37,5 sampai di kelas keempat kan sudah 36.
Berarti di kelas kelima ini mulai 37, 38 dan seterusnya. Itu artinya berarti kelas yang memuat nilai data ke 37,5 itu pada kelas yang ke-5. Semoga paham untuk menentukan kelas ya. Nah, setelah tahu kelas kuartil atasnya, baru kita tentukan nilai L, F kaki dan FG-nya. Ya, L-nya kayak tadi. Di sini 76 berarti L-nya adalah 75,5. Kemudian F kaki 3-nya berarti ini kan ada di sini kelasnya berarti 36 F kakinya ya. Kemudian FG 3-nya 6 itu sendiri ya. Selanjutnya untuk P sama kayak tadi, pakai kelas pertama boleh ya. 63 min 60 ditambah 1 dapat 4 ya. Selanjutnya masukkan ke rumus Q3 ya. Rumus Q3-nya adalah L3 ditambah dengan 3/4 N min FK Q3 dibagi dengan F Q3 dikalikan P. Terus kita masukkan nilainya ya. Jadi L3-nya tadi 75,5, kemudian tadi 3/4 N-nya dapat 37,5, FK Q3-nya 36, FQ 3-nya 6, P-nya 4 dihitung ya. Di sini 4 sama 6 ya. Coba dilihat dulu. Ya. Ini 4 sama 6 dibagi 2 masing-masing ya. Dapat 2 sama 3, kemudian di sini dihitung dapat 1,5. 1,5 ya. Terus kita hitung 1,5 dikali 2 itu kan 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Ya, maka hasil akhirnya adalah 76,5. Ini adalah nilai dari kuartil atas atau Q3. Ya, seperti itu untuk menghitung nilai kuartil atas atau Q3. Ya, selanjutnya kita hitung untuk menghitung desil ke-8. Ya, untuk desil ke-8 ya. Cara menghitungnya masih sama, kita gunakan tabel yang sudah kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif ya. Kemudian kita tentukan letaknya desil. Jadi banyaknya data 50 ya, letaknya itu pada nilai data ke-8/10n ya. Berarti 8/10 kali 50 ya, kalau dihitung dapat 40. Ini 50 bagi 10 kan 5 ya, 5 kali 8 nanti dapat 40 ya. Kita cari posisi data ke-40, ini ada di kelas yang ke-5 ya. Karena sampai dengan kelas yang ke-4 itu kan 36 data. Berarti kelas ke-5 mulai 37, 38, 39, 40 ada di sini. Ya, karena di sini sampai 42. Ini adalah menentukan letak dari desil ke-8. Nah, setelah tahu letaknya kayak tadi baru kita cari tepinya, frekuensi kumulatifnya dan seterusnya ya. Nah, tepinya itu di sini. Berarti 76 dikurangi dengan setengah, berarti 75,5. Kemudian FK D8-nya berarti ini sebelumnya tadi ada 36 data. Kemudian FD-nya adalah jumlah data di sini yaitu 6 ya, P-nya sama. Sehingga kita tinggal menghitung, masukkan ke rumusnya. Ya. Rumusnya dihafalkan ya. D8 berarti L8 atau LD8. Ya, ini hanya simbol saja ya. Nah, simbol ini D8 berarti sini LD8 atau L8 ya, ditambah dengan 8/10n min FK D8 per FD8 dikalikan dengan P. Nah, ini maksudnya adalah tepi kelas desil ke-8 itu. Pakai L8 ya silahkan ya. Terus selanjutnya kita masukkan nilainya ya. Ini berarti 75,5 ya. L-nya ini dari tadi ini yang ini ya. Kemudian 8/10-nya tadi dapat 40 ya, 8/10n-nya ini ya. Kemudian FKD8-nya tadi 36 ini ya. Kemudian FD8-nya 6, kemudian P-nya 4
Ya, tinggal dihitung. Kita hitung 40 kurangi 36 dapat 4. Ini 4 sama 6 dicoret ya, dapat 2 sama 3. Ya, dihitung ya. Yaitu 75,5 ditambah dengan 4/3 kali 2 jadinya ya. Disederhanakan diperoleh 75,5 ditambah dengan ini 4 kali 2 itu kan 8 ya. 8 bagi 3 kan dapat 2, sisanya 2/3 ya. 2/3 berarti 2,67 ya. Hitungan kayak gini harusnya sudah mulai hafal kalian ya. Kalau 1/3 kan 0,33, kalau 2/3 berarti 0,67 itu dihafalkan ya. 8/3 kan dapat 2, sisanya 2/3 berarti 2,67, sehingga kalau digabungkan hasilnya menjadi 78,17. Ini adalah nilai dari desil ke 8 ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai persentilnya. Mirip juga ya. Untuk persentil ke-32 atau P32 ya, tabel yang kita gunakan sama, kita buat tambahan kolom frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan letaknya. Letak persentil ke-32 itu berarti nilai data ke 32/100 kali N. Berarti 32/100 kali 50. Ya, 50 dengan 100 kan setengah ya, setengahnya 32, 16 ya. Nah, berarti ada di kelas ke berapa ini? Oh, ini belum ditulis ya, hilang. Kita betulkan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi data ke-16 berarti ada di sini ya. Sampai di sini kan 14. Sampai di sini 26 ya, berarti data ke-16 ada di sini di kelas yang ketiga. Nah, jadi ini adalah letak dari persentil ke-32 ada di kelas yang ketiga. Sama kayak tadi, kita tentukan tepinya, frekuensi kumulatif sebelumnya dan seterusnya ya. Diperoleh ini di sini berarti 67,5. Kemudian kumulatifnya 14, frekuensi kumulatif sebelumnya. Kemudian FP-nya ya, FP32-nya berarti 12 ya. P-nya sama masih 4 ya. Lanjut masukkan ke rumus persentilnya. Ya, rumus persentilnya silakan sudah mulai hafal ya. P32 berarti L32 maksudnya ini LP32 lah ya. Kemudian ditambah dengan 32/100 kalikan N min FKP32 dibagi FP32 dikalikan P. Kita masukkan datanya tadi. L-nya masukkan 67,5, kemudian 32/100 N-nya tadi kita masukkan 16, kemudian kumulatifnya tadi 14 ya, kemudian FP32-nya adalah 12 tadi ini ya, kemudian ini 4 kita hitung ya. Di sini 4 dengan 12 kan nanti bisa dicoret ya, dapat di 3. Kemudian 16 kurangi 14 dapat 2 ya. Jadi hasilnya adalah 67,5 ditambah 2/3. Kita sederhanakan kayak tadi ya. 2/3 tadi 0,67 ya. Maka kalau digabung menjadi 68,17. Ya, 68,17. Ini adalah nilai dari persentil ke-32. Semoga sudah semakin mudeng ya. Tidak susah kan ya mencari kuartil, desil, dan persentil karena caranya mirip-mirip saja ya, hanya diawali dengan menentukan letaknya. Kalau menentukan letaknya sudah paham, maka tinggal memasukkan ke rumus-rumus yang mirip seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kalau datanya itu disajikan dalam bentuk histogram ya. Silakan untuk baca histogram dipahami ya, karena tampilannya macam-macam ya. Ada yang ditampilkan tepinya, ada yang ditampilkan batasnya seperti pada tabel ya. Kalau ini kebetulan tampilannya adalah menggunakan tepi ya. Di sini tepi-tepinya kalian lihat ya. 29,5, 34,5 ini adalah tepi-tepinya ya, bukan batas.
Kalau yang batas kan kayak tadi di awal itu ya. Nah ini yang modelnya kayak gini nulisnya, ini berarti batas-batasnya ya, batasnya 60 sampai 63 ya. Kalau yang tampilannya seperti ini, nah ini berarti adalah tepi-tepinya. Nanti ketika kalian mencari tepi berarti tinggal pakai ya. Silakan dibedakan cara membaca data ya. Jadi untuk histogram ini yang kelihatan di sini yang ditampilkan adalah tepi-tepinya ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini misalkan kalian disuruh menentukan nilai kuartil atasnya saja. Ya, untuk nyari desil, persentil sama caranya lah ya. Kalau salah satu bisa, insya Allah nanti yang lain juga bisa. Misal akan kita hitung kuartil atasnya. Ya, silakan ikuti prosesnya. Ya, dari gambar histogram ini ya, kita bisa menghitung banyaknya data ya. Tinggal kalian hitung aja banyaknya data. Berarti ini untuk kelas pertama ada 5, kelas kedua 7, kelas ketiga 12 dan seterusnya. Nah, ini kalian jumlahkan. 5 tambah 7 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 3. Jumlahnya itu nanti dihitung 40. Ya, berarti itu adalah banyaknya data atau N-nya adalah 40. Ya, ini 10, 20, 30, 40. Ya, betul 40 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan letaknya. Kita akan mencari kuartil ketiga. Berarti letaknya pada data ke 3/4N. 3/4-nya 40. Kalau dihitung dapat 30. Nah, berarti kita cari posisi kelas yang memuat nilai data ke 30. Ya, silakan nanti kumulatifnya dihitung sendiri ya. Ini 5 ya, ini 7. Berarti 5 tambah 7 berapa? 12 ya. 12 tambah 12 24 ya. Jadi ini 5 tambah 7 12 ditambah 12 24 kan? Berarti ini sampai sini 24 data. Tambah ini 24 tambah 9 berapa? 33. Nah, kita nyari data ke 30 kan? Berarti nanti 33 ada di sini. Ya, saya ulangi ya. Jadi tadi data ke 30 ada di sini ya. Di kelas yang frekuensinya 9. Karena di sini 5 tambah 7 12 sampai sini 24, dan ini kan 25, 26, 27 sampai dengan 33. Berarti 30 ada di sini. Ini adalah letak kelasnya, yaitu di kelas yang keempat. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu letaknya ya, bahwa letak dari Q3 ada di sini ya, di kelas yang keempat ya, maka tepinya bisa kita tentukan ya. Tepinya adalah yang ini berarti berapa? 44,5. Nah, kemudian FK Q3-nya tadi yang ini, semuanya ini nih ya. Ada 24 ya. Kemudian F Q3-nya tadi yang ini 9 ya. Kemudian P-nya karena di sini datanya tepi, kita bisa pakai rumus yang pakai tepi. Ya, kita nyari panjang kelas bisa dari tepi atas kurangi dengan tepi bawah. Ya. Berarti kita bisa ambil salah satu kelas saja ya. Misalkan ambil kelas yang pertama 34,5 dikurangi dengan 29,5. Berapa? 34,5 kurang 29,5 adalah 5. Nah, ini adalah P-nya. Dari sini ambil di sini boleh. Ngambil di tengah sebenarnya juga boleh ya. Tapi paling gampang ambil aja yang depan lah ya. Terserah kalian ya, bisa ngambil. Yang penting ini dalam satu kelas ya. Jangan loncat ya. Ini jejer kayak gini ya. 34,5 kurangi 29,5 atau boleh aja 39,5 kurangi 34,5 juga boleh ini. Dapat 5. Ini kalau kita menggunakan tepi untuk mencari panjang kelas atau panjang interval. Nah, setelah data ini ketemu ya, baru kita masukkan ke rumusnya ya, rumus Q3. Silakan rumus Q3-nya dihafalkan lagi. Q3 adalah
L3 ditambah dengan 3/4N min F kaki 3 per F kaki 3 dikalikan P. Sudah mulai hafal? Terus masukkan data yang tadi. Ya, tadi L3-nya ketemu 44,5 ya. Kemudian tadi 3/4N-nya ketemu 30. Kemudian F kaki 3-nya dihitung 24. F kaki 3-nya 9. Tadi P-nya adalah 5. Tinggal kita hitung. Ya, dihitung di sini 30 kurangi 24 kan 6. Ya. 6/9 dikalikan 5. Ya, ini yang bisa disederhanakan berarti 6 dan 9-nya. Bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. Di sini dapat 2, di sini dapat 3. Kemudian 2 dikalikan dengan 5 dapat 10. Ini langsung ya. 6 dengan 9 bagi 3 kan ini dapat 2, ini dapat 3. 2 kali 5 itu 10 dibagi 3 berarti 10/3. Ya, tinggal menghitung saja. 10 bagi 3 kan dapat 3 lebihnya 1/3 berarti 3,33. Gabung dengan depan ya, sehingga diperoleh 47,83. Ini adalah nilai dari kuartil ketiga atau kuartil atas. Ya. Ya, demikian untuk menghitung nilai kuartil atas kalau datanya dalam bentuk histogram. Untuk menghitung desil ataupun persentil itu sama saja. Ya, silakan ini diterapkan di soal-soal yang akan Ibu berikan. Ya. Demikian untuk materi hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.